minggu lalu di seluruh dunia. Teman-teman, mari kita cari tahu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia selama seminggu terakhir. Nomor 1, sebuah fakta mengejutkan ditemukan dalam pemeriksaan mayat baru-baru ini. Mayat tersebut adalah milik seorang pria berusia 78 tahun yang memiliki total 3 penis. Karena struktur tubuhnya cukup rumit, dia tidak menyadari kondisi yang tidak biasa ini. Kondisi ini disebut formasi penis supernumerari, yang berarti memiliki lebih dari 1 penis. Kondisi ini hanya terjadi pada sekitar 1 dari 5 sampai 6 juta orang. Seringkali, penis ekstra tersebut tidak terlihat dari luar. Mereka tetap berada di dalam tubuh. Para dokter mengatakan hal ini terjadi karena mutasi genetik, dan mereka memiliki beberapa bukti untuk mendukung hal ini. Nomor 2, di dunia ini, sebagian besar orang pernah mendengar tentang Game of Thrones. Serial televisi ini mendapatkan popularitas besar di seluruh dunia. Lebih dari 900 barang yang digunakan dalam acara tersebut, baju besi, kostum, alat peraga, dilelang, dan semuanya terjual dengan harga $21.1 juta. Lelang warisan di Dallas menyelenggarakan acara tersebut. Seperti yang Anda ketahui, seluruh cerita serial ini berkisar pada Iron Throne. Nah, seorang penggemar membeli Iron Throne itu seharga $1.49 juta. Nomor 3, di Delhi, seorang pria menderita sakit perut yang parah selama beberapa hari. Apapun yang ia makan tidak dapat dicerna. Perutnya terasa kembung. Dia pergi ke rumah sakit dan dokter melakukan beberapa tes, tapi mereka tidak bisa menemukan masalahnya. Rasa sakitnya tak kunjung reda. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan endoskopi. Ketika mereka melihat melalui kamera endoskopi, para dokter terkejut. Ada seekor kecoa di dalam usus kecil pria itu, dan bukan hanya itu, kecoa itu masih hidup. Hal ini sangat mengejutkan bagi para dokter. Mereka segera mengambil tindakan dan menggunakan prosedur endoskopi khusus untuk mengeluarkan kecoa tersebut dengan aman. Berkat reaksi cepat para dokter, tidak hanya pasiennya yang selamat, tapi juga kecoanya. Nomor 4, China terus-menerus mengejutkan dunia dengan projek-projek dan kecepatannya. Kali ini, sebuah projek rel kereta api di China diselesaikan oleh 1.500 pekerja hanya dalam waktu 9 jam. Mereka memulai konstruksi pada pukul 6.30 sore dan selesai pada pukul 3.00 pagi keesokan harinya. Dan ini bukanlah projek kecil. Mereka menghubungkan 3 jalur kereta api. Jalur kereta api Ganlong, jalur kereta api Ganruilong, dan jalur kereta api Zanglong ke stasiun kereta api Nanlong yang baru saja dibangun. Benar-benar luar biasa, bukan? Nomor 5, kabar baik bagi mereka yang tidak dapat melihat. Mata bionik pertama di dunia telah diciptakan. Perangkat ini dapat mengembalikan penglihatan bagi mereka yang kehilangan penglihatan. Para ilmuwan di Monash University di Australia mengembangkan mata bionik ini yang diberi nama Genaris Bionic Vision System. Mereka telah meneliti dan mengembangkannya selama lebih dari 10 tahun. Sistem ini meneruskan informasi visual dari mata ke otak melewati saraf optik yang rusak dan mengirimkan sinyal langsung ke pusat penglihatan di otak. Dengan cara ini, bahkan mereka yang tidak dapat melihat pun dapat mulai melihat. Teknologi ini merupakan anugerah bagi jutaan orang tunanetra di seluruh dunia. Teman-teman, percayakah Anda jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa satu cerita dapat mengubah hidup seseorang? Dan bahwa jika Anda membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda, mereka akan belajar semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Atau bahwa masalah apapun yang Anda hadapi dalam hidup, saat ini, atau di masa depan, dapat diselesaikan dengan membaca satu cerita? Ya, hal ini mungkin saja terjadi hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini ratusan kali lebih berdampak daripada sebuah film yang sangat terkenal. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata yang ditulis dengan gaya Vikramaditya tersedia dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku fisik maupun e-book, di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyertakan tautannya dalam deskripsi di bawah video ini. Segera pesan, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Nomor 6, AI semakin maju dari hari ke hari. Layanan Kesehatan Nasional telah memulai uji coba AI yang disebut AIRE. Melalui alat AI ini, mereka mengeksplorasi apakah alat ini dapat mendiagnosa kondisi seseorang dan memprediksi risiko kematian sebelumnya. Dalam program ini, pasien mendapatkan tes jantung berbiaya rendah dengan alat AI, dan berdasarkan hal tersebut, dokter menyarankan tes yang diperlukan.
Jika uji coba ini berhasil, penggunaan AI ECG untuk memperkirakan risiko kesehatan akan menjadi lebih mudah. Dengan memeriksa detak jantung, aktivitas listrik, dan elemen ritme, AI ini dapat mendeteksi apakah ada masalah jantung dan menilai seberapa besar kemungkinan seseorang meninggal sebelum waktunya. Nomor 7. Selama ini, dalam perang, kita telah melihat berbagai macam bom dari granat tangan hingga bom nuklir. Namun, pernahkah Anda mendengar tentang bom pintar? Israel menggunakan bom pintar yang ampuh untuk menekan Hizbullah. Dalam serangan baru-baru ini terhadap pangkalan Hizbullah di Lebanon, Israel meluncurkan bom pintar berbasis teknologi canggih. Mereka menjatuhkannya di sebuah apartemen di Beirut, dan dalam hitungan detik, seluruh bangunan menjadi puing-puing. Bom pintar ini adalah salah satu senjata ampuh yang dimiliki Israel. Senjata ini dikenal sebagai hulu ledak Spice 2000. Nomor 8, ada jutaan spesies di bumi. Namun, kita terus menemukan spesies baru dari waktu ke waktu. Baru-baru ini, beberapa ilmuwan menemukan spesies ular baru di Himalaya. Mereka mendedikasikannya untuk aktor Hollywood terkenal Leonardo DiCaprio dengan menamainya Unguiculus DiCaprio atau DiCaprio Himalaya. Para peneliti dari India, Jerman, dan Inggris sedang mempelajari spesies hewan langka di India ketika mereka menemukan ular ini. Mengapa mereka mendedikasikannya untuk DiCaprio? Dia bukan hanya seorang aktor besar, tetapi juga seorang pencinta lingkungan yang telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim global dan hilangnya keanekaragaman hayati. Mereka mempublikasikan seluruh penelitian mereka dalam jurnal terkenal Scientific Reports. Nomor 9, kota budaya Pakistan, Lahore, telah diakui sebagai kota paling tercemar di dunia. Indeks kualitas udara di sana telah mencapai 394. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Punjab Pakistan berencana untuk menciptakan hujan buatan. AQI mengukur berbagai jenis polusi. Jika AQI lebih dari 100, itu dianggap berbahaya bagi kesehatan. Jika lebih dari 150, itu dalam tahap yang sangat berbahaya. Karena asap industri dan kabut asap di Lahore, penduduk menderita dahak, masalah pernapasan, masalah mata, dan masalah kulit. Nomor 10, ada dua alasan utama di balik kekuatan yang menguasai dunia, Amerika. Salah satunya adalah persenjataannya yang canggih, dan yang kedua adalah dolar Amerika. Semua negara di seluruh dunia melakukan perdagangan dalam dolar. Namun, tidak diragukan lagi bahwa AES menggunakan kekuatan ini untuk keuntungannya sendiri yang berdampak pada negara lain dalam prosesnya. Pada tahun 2001, ekonom Jim O'Neill menyatakan bahwa dunia membutuhkan mata uang internasional alternatif. Ia percaya bahwa Rusia, China, India, dan Brazil harus bekerja sama untuk mencapai hal ini. Dia menamakan kelompok ini BRIC. Seiring berjalannya waktu, ide ini menjadi kenyataan dan negara-negara ini mulai bekerja sama. Ini adalah langkah besar dalam pembangunan ekonomi. Namun, Jim O'Neill menyebutkan bahwa agar BRICS berhasil, persahabatan antara India dan China sangatlah penting. Karena perang Rusia-Ukraina, negara-negara barat telah berusaha untuk mengisolasi Rusia. Namun, Presiden Putin telah berupaya untuk memperkuat persatuan di antara negara-negara BRICS. Putin percaya bahwa negara-negara Asia harus bersatu untuk menahan negara-negara barat. Dan agar BRICS menjadi lebih kuat, India dan China harus bekerja sama dengan erat. Dengan bergabungnya Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, nama BRIC yang semula BRIC kini menjadi BRICS. Arab Saudi juga ingin bergabung dengan tim BRICS ini. Baru-baru ini, dalam sebuah konferensi BRICS, Presiden Rusia Putin menyebutkan bahwa lebih dari 30 negara tertarik untuk bergabung. Jadi, secara keseluruhan, sebuah alternatif untuk dolar AS sekarang sudah di depan mata. Teman-teman, kita akan bertemu lagi Senin malam depan pukul 5. Sementara itu, pesanlah buku Mahabharata saya sekarang juga. Saya telah menaruh tautannya dalam deskripsi di bawah video ini. Dan juga, jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.